Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hati bersih, terima kasih. Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak melingkar. Nah, kalau kita bicara gerak melingkar, ada dua kelompok nih gerak melingkar ya. Coba dilihat di sini. Gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini ada dua bagian. Gerak melingkar yang beraturan atau GMB gitu ya singkatnya, dan gerak melingkar yang berubah beraturan. Semacam di gerak lurus dulu ya, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang mau dibicarakan di sini yang gerak melingkar beraturan dulu. Yang gerak melingkar berubah beraturan next time ya, di bab-bab berikutnya. Nah, ada dua besaran yang penting diketahui untuk bisa paham ya dalam pembicaraan gerak melingkar. Yang pertama yaitu apa yang disebut dengan sudut putaran. Sudut putaran theta ya, atau biasanya pakai delta juga boleh, delta theta gitu ya. Nah, ada juga yang menyebutnya sebagai perpindahan sudut. Nah, nanti jelas itu ya kenapa sudut putaran lalu bisa dibilang perpindahan sudut. Lalu poin yang kedua adalah faktor kecepatan yang mau kita tahu. Nah, faktor kecepatan di sini dalam gerak melingkar ada dua macam, yaitu kecepatan linear yang simbolnya V, atau biasa juga ini disebut kecepatan tangensial. Kenapa disebut begini tangensial? Nanti juga akan dijelaskan. Lalu jenis kecepatan yang kedua adalah kecepatan sudut, ya, simbolnya omega. Ini omega ya. Ini dari abjad Yunani ya, omega. Atau biasa juga disebut dengan kecepatan anguler. Anguler itu sudut ya, kecepatan anguler. Nah, dua besaran ini, sudut putar dan kecepatan, harus betul-betul dipahami ya, pengertiannya apa ya. Nah, nanti kalau sudah kita masuk di dalam gerak melingkar beraturannya, nanti ada lagi definisi frekuensi ya, definisi periode, ada lagi di sana ya. Lalu ada pengertian RPM ya, rotasi per menit, atau rotation atau revolution per menit ya, nanti setelah kita masuk ke gerak melingkar beraturannya. Nah, sekarang ini mau pengertian gerak melingkar secara umum dulu ya. Nah, kita lihat satu-satu yang dua poin tadi. Yang pertama kita lihat sudut putar. Apa itu yang disebut sudut putar? Simbolnya theta atau apa tadi? Delta theta ya. Delta itu perubahan ya, masih ingat? Delta itu perubahan. Nah, misalnya ada benda di sini. Ya, dia bergerak, berputar ke sana, searah berlawanan dengan arah putaran jarum jam ya. Nah, ini lintasannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, jarinya R ya. Nah, mula-mula di sini, ini awalnya di sini. Lalu setelah beberapa saat dia sampai di sini misalnya. Akhirnya di sini. Atau awal posisi 1, akhir posisi 2 juga boleh. Ini jaraknya tetap jari-jarinya ya. Nah, jadi sudut yang ditempuh benda ini adalah ini.
theta. Gitu ya. Ini sudut putaran. Gitu. Atau boleh juga disebut delta theta, perubahan posisi ya, atau perpindahan sudut. Sudutnya mula-mula di sini, awalnya di sini, sudutnya berapa? 0. Setelah di sini sudutnya theta. Jadi perpindahan sudut juga kan. Atau kalau mau lebih jelas, di sini misalnya di gambar yang kedua ini. Nah, di sini misalnya awalnya bukan awalnya di sini, tapi mula di sini dia. Nah, di sini posisi awalnya ya. Dia sudah membentuk sudut theta ini. Theta awal, theta 0 gitu ya. Sudah membentuk theta dengan titik ini, titik awal yang kita bikin di sini ini. Ya, yang sudutnya 0 ini. Sudah membentuk sudut ini ya. Atau sejauh theta 0 dari titik ini. Nah, lalu bergerak ke sana berlawanan jarum jam sampai di sini. Nah, sampai di sini kita buat ini ya R tadi ya, ini juga R. Kalau ini theta 0, ini katakan apa? Theta aksen gitu ya. Ini theta aksen. Jauhnya dari acuan ini ya. Ini acuannya, acuan. Sudah membentuk sudut theta aksen. Tapi yang dia tempuh sudutnya hanya dari sini ke sini. Ya kan? Nah, pindah. Sudutnya pindah dari sini ke sini. Sebesar delta theta ini ya. Perubahan sudut ya. Yang tadinya membentuk sudut theta 0 terhadap acuan, sekarang sudutnya theta aksen ya. Theta aksen. Nah, berarti sudut yang ditempuh adalah perpindahan sudut atau delta theta. Itu ya. Maksudnya itu tadi. Nah, kita mau tahu berapa besarnya theta ini. Oke. Nah, besarnya theta, ini sudut dalam lingkaran ya. Besarnya theta itu didefinisikan menggunakan definisi sudut radian. Ya, definisi sudut radian. Nah, sudut theta berarti nanti dinyatakan dalam radian, satuannya radian. Ya, di theta dalam sudut radian definisinya adalah jarak atau panjang lintasan yang ditempuh. Kalau di sini panjang lintasan yang ditempuh adalah ini, lengkungan ini, bagian dari keliling ini. Ya, kita sebut ini misalnya delta S. Nah, theta didefinisikan sebagai delta S dibagi jari-jari. Jadi panjang lintasan yang ditempuh dibagi jari-jari ini, jari-jari lingkarannya. Ya, itu definisi dari sudut yang dinyatakan dalam radian. Ya. Nah, ini nanti satuannya, satuan sudutnya, dan tetanya adalah radian. Ya, atau disingkatnya rad, RAD. Ya, ini definisi sudut radian. Kalau di sini ya sama saja. Kalau yang di sini ya yang ditempuh ini kan, jadi di sini simbolnya delta theta ya. Jadi di sini delta theta. Ya, sudut lintasan yang ditempuh
dari sini ke sini. Ya kan? Ini adalah delta S. Dibagi jari-jarinya. Sama ya, sama saja. Jadi delta S dibagi jari-jari. Jadi mau pakai delta theta atau theta sama saja. Ya, ini definisi. Jadi sudut putaran itu sama saja dengan perpindahan sudut. Ya. Nah, sekarang gini, pengertian putaran. Pengertian satu putaran itu apa kalau dinyatakan dalam sudut? Satu putaran itu berapa sudutnya? Putaran 360 ya. 360 derajat. Ini kalau dinyatakan dalam derajat. Nah, kalau satu putaran itu dinyatakan dalam sudut radian, itu bagaimana? Nah, kita bisa lihat tadi tetanya tadi. Ya. Jadi theta tadi adalah ya lengkungan yang ditempuh ya dibagi jari-jari. Gitu kan ya? Kalau satu putaran itu jadinya S-nya berapa? Ya, satu putaran S-nya pasti keliling. Keliling lingkaran. Gitu kan ya? 2πr. Nah, berarti S-nya kita ganti 2πr. Jadi 2πr dibagi R. Berarti 2π radian. Jadi satu putaran itu kalau dinyatakan dalam radian sama dengan 2π radian. Ya. Ini satu putaran dalam sudut radian. Nah, kalau yang derajat ini tadi dinyatakan dalam radian, bagaimana? Nah, ya mudah saja. Satu putaran 360 derajat. Berarti sama dengan 2π radian. Ya kan? Nah, kita bisa tulis 360 2π radian. Berarti kalau satu saja berapa? 1 derajat. Berarti 2π dibagi 360 derajat. Jadi 1 derajat sama dengan pi dibagi 180. Ini kalau mau jadikan radian ya, ini radian. Ini 1 derajat. Jadi gampang saja nanti ke 1 derajat sekian. Jadi kalau 25 derajat berarti 25 kali pi per 180 radian. Gitu ya. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau radian mau jadikan derajat, ya gampang aja. Ya, 2π radian sama dengan 360 derajat. Jadi 1 radian sama dengan 360 dibagi 2π. Gitu ya. Atau kalau mau disederhanakan lagi, 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Ya kan? Nah, 1 radian sekian. Berarti kalau 10 radian ya 180 derajat per pi dikalikan 10 ya. Begitu. Di sini pi-nya itu ya, catatan ya. Pi itu 3,14 itu ya. Pi-nya.
Nah ini tadi 1 radian berapa derajat gitu ya. Nah ini kalau kita hitung ini sekitar 1 radian 180 derajat dibagi pi-nya 3,14 ya. Nah ini kalau dihitung akan menghasilkan 57,3 derajat ya. Jadi 1 radian itu 57,3 derajat. Ini pengertian dari sudut putar ya, sudut putar atau perpindahan sudut ya. Jadi bisa dinyatakan dalam derajat, bisa dinyatakan dalam radian ya. Tetapi secara umum ya, untuk gerak melingkar, sudut-sudut perpindahan dinyatakan dalam radian ya, bukan dalam derajat. Oke, nah berikutnya tadi poin untuk tetanya ya. Nah sekarang poin untuk kecepatannya. Ada 2 macam ya, kecepatan sudut dan kecepatan linier. Kita lihat dulu kecepatan linier. Simbolnya V. Kecepatan linier ya semacam definisi kecepatan pada gerak lurus dulu. Jadi ini kalau lingkarannya ada di sini. Lingkaran ya. Lalu ada benda di sini. Kecepatannya sama. Inilah yang disebut sebagai kecepatan linier. Ini jari-jarinya ya, jaraknya ke pusat lingkaran. Nah, kecepatan linier V ini merupakan kecepatan garis singgung. Artinya dia itu posisinya itu menyinggung lingkaran di sini. Menyinggung di sini. Jadi seolah-olah ini ada garis singgung gitu ya. Ini garis singgung. Nah, garis singgung ini. Garis singgung, garis yang menyinggung lingkaran. Ya di titik ini. Menyinggung. Berarti arah kecepatan ini ya. Posisinya itu menyinggung lingkaran di titik ini, ya di sini ini. Nah, maka dari itu kecepatan linier ini ya, disebut kecepatan garis singgung, ya, garis singgung. Jadi kecepatan linier juga disebut kecepatan garis singgung. Nah, garis singgung itu kata lainnya adalah tangensial. Tangensial. Jadi pengertian tangensial itu garis singgung. Makanya kecepatan linier ini disebut juga kecepatan tangensial. Ada yang menyebut juga kecepatan garis singgung. Ya, sama artinya. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kecepatan linier atau kecepatan tangensial, ya, tangensial, atau kecepatan garis singgung, gitu ya, sama. Nah, kecepatan linier itu persamaannya seperti persamaan kecepatan garis lurus, yaitu V sama dengan lintasan S. Waktu kalau dalam garis lurus kita pakai X ya, di sini kita pakai S saja. S per waktu untuk tempuhnya. Nah, S-nya adalah
lintasannya yang ditempuh ya lengkungan lingkaran ini ya, lengkungan lingkaran sampai mana? Sampai dia berhenti ya, jadi menempuh lintasan itu yang melengkung itu ya. Ini kecepatan linier dalam gerak melingkar ya. Nah, kalau jarak yang ditempuhnya itu ya untuk satu putaran S-nya apa? Satu putaran S-nya sama dengan keliling kan? 2 pi R. Waktunya, waktu satu putaran apa? Waktu satu putaran. Waktu untuk menempuh satu putaran. Periode ya, ini periode. T besar simbolnya, periode. Gitu ya. Nah, jadi secara umum kecepatan linier atau kecepatan tangensial dirumuskan sebagai S per T, S-nya 2πr, T-nya adalah periode ya. Jadi 2πr per periode ya. R-nya jari-jari, T-nya periode. Inilah persamaan untuk kecepatan linier atau kecepatan tangensial. Ini kecepatan linier. Ya. Lalu apa itu kecepatan sudut? Satu lagi ya, kecepatan sudut. Kecepatan sudut yang simbolnya omega, bukan W ya, omega, atau biasa juga disebut dengan kecepatan anguler. Anguler itu sudut ya, anguler itu sudut artinya. Nah, definisinya kecepatan anguler. Nah, kalau kecepatan linier ini kan apa? Panjang lintasan yang ditempuh ya, atau perpindahan yang ditempuh dibagi waktu. Yang ditempuh itu panjang, sebuah panjangnya, suatu panjang lintasan. Nah, kalau kecepatan sudut yang ditempuh adalah sudut. Jadi sudut dibagi waktunya ya. Theta atau delta theta sama saja ya. Ini mau dikasih delta sama saja. Jadi sudut yang ditempuh ya. Sudut yang ditempuh ya. Jelas, sudut yang ditempuh ini adalah waktu tempuh. Waktu untuk menempuh sudut itu. Ya. Jadi kecepatan sudut omega adalah sudut yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Ya, delta theta dibagi T atau delta. Ini tambah delta T juga nggak apa-apa. Ya. Delta T juga T, delta theta juga theta, sudut sama-sama sudut. Gitu ya. Nah, satuan omega, satuan kecepatan sudut apa? Ya satuan sudut dibagi satuan waktu. Satuan sudutnya radian dibagi waktunya sekon. Gitu ya, jadi ada radian per sekon. Nah, yang seperti apa itu kecepatan sudut? Yang begini. Jadi ini kalau ada benda bergerak melingkar lintasannya, ini pusatnya, ini misalnya suatu keping CD gitu ya, ini kepingan ini
Ya, ini keping. Misalnya keping CD ini ya, keping CD ya. Jadi ini ada bidang gitu ya, suatu bidang. Kalau bendanya di sini, lalu dia bergerak ke sana, atau CD-nya diputar ke sana ya, berlawanan dengan jarum jam. Ini benda A misalnya. Ya. Nah, misalnya benda sampai di sini. Posisi keduanya. Ini R, ini R. Nah, ya. Nah, kita buka-buka dulu ini persamaan omega ini. Tulis lagi di sini. Omega sudutnya theta kan ya. Sudutnya theta. Nah, kalau dia berputar satu kali putaran, berarti sudut theta ini berapa? Dalam radian ya. Theta berapa kalau satu kali putaran tadi? Satu kali putaran sudutnya 360 kalau dalam derajat. Tapi kalau dalam radian adalah 2 pi. Ya. Nah, dibagi waktu. Waktunya kalau satu kali putaran adalah periode. Ya. Nah, jadi persamaan untuk kecepatan sudut secara umum adalah omega sama dengan 2 pi per t. Ya, t periode. Nah, ini satuannya sudah tahu tadi, radian per sekon. Nah, kita kembali di sini. Benda A ini dari posisi awal di sini ya. Perbesar. Ini benda A ini dari posisi awalnya di sini sampai di sini menempuh sudut theta. Ini sudut yang ditempuhnya. Kecepatan sudutnya berarti theta dibagi waktu selama menempuh jarak ini. Itu kalau cuma sampai di sini ya. Tapi kalau terus berputar, kita memakai persamaan yang putaran penuh. Itu benda A. Sekarang ada benda lain pada CD itu. Ada benda B di sini. Ada benda C di sini. Ini benda A, benda B, benda C, ya. Misalnya suatu titik di permukaan CD, titik hitam, titik A, titik B, titik C, ya. Yang masing-masing jaraknya berbeda dari pusat. Ya. Nah, kalau kita lihat, benda C akan menempuh lintasan ini. Misalnya, ini. Nah, ini C. Benda B menempuh lintasan ini. Gitu kan? Sementara benda A tadi lintasannya yang paling luar sana. Nah, kalau mereka sampai ini di A, ini benda A sampai di sini, kita sebut A aksen. Benda B sampai di sini, kita sebut B aksen. Benda C sampai di sini, kita sebut C aksen. Dalam waktu yang sama, benda A, benda B, benda C menempuh sudut yang sama besarnya, theta, ya kan? Sudutnya sama. Nah, kalau begitu, kita bisa tulis kecepatan masing-masing itu berapa? Kecepatan sudutnya, ya? Kecepatan sudut
omega A sama dengan apa? Ini kan dalam waktu yang sama, bareng-bareng ya. Ini kepingan kok, ini keping. Jadi mereka itu berada di atas keping, lalu berputar. Berarti akan bersama-sama sampai di A aksen, B aksen, C aksen. Ya, jadi omega A adalah theta dibagi T. Omega B, theta dibagi T. Omega C, theta dibagi T. Tetanya kan sama. T-nya sama kan, dia bareng-bareng terus ya. Nah, kalau begitu, di sini sebenarnya apa? Berarti omega A sama dengan omega B. Sama dengan omega C. Ya kan? Sama semua. Jadi titik-titik pada sebuah keping, ya, pada sebuah kepingan yang berputar, ya, akan menempuh, atau mempunyai kecepatan sudut yang sama, walaupun jaraknya dari pusat putaran itu berbeda. Ada yang dekat dengan pusat putaran, ada yang jauh dari pusat putaran. Ya, karena definisi kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh dibagi waktunya. Ya. Nah, itu titik A, B, C itu menempuh sudut yang sama sampai di sini ya. Dari awalnya di sini. Mau dia berputar penuh, juga sudut yang ditempuh sama. Karena mereka bareng-bareng terus, kan? Bareng-bareng terus. Ini kecepatan sudut mereka. Nah, sekarang bagaimana kecepatan linearnya titik A, titik B, titik C itu? Ini saya tulis dulu kecepatan sudut atau kecepatan anguler A, B, C sama. Ya. Nah, kecepatan linearnya. Nah, kecepatan linear adalah kecepatan yang menyinggung ya. Nah, untuk A, misalnya ini menyinggung lingkarannya di sini. Ini PA. B ini BB. Ini VC, menyinggung di sini. Nah, apakah sama juga? PA, B, VC, apakah sama? Nah, kita ingat VA keliling lingkaran kan? Keliling lingkaran. Ini lingkaran ini yang ditempuh oleh dia. Berbesar A menempuh lingkaran ini. Nah, jari-jarinya yang lebih besar. Berarti jarak tempuhnya lebih besar ya. Misalnya kalau satu kali putaran sampai di sini, ya, sampai di situ. Ini SA ya, SA yang ditempuh A. Waktunya periode, satu periode, ya. Nah, yang ditempuh B, ya ini, yang biru ini. Oh, gitu ya. Sampai di sini. Jadi ini adalah SB. Waktunya periode juga. Mereka akan berputarnya bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Jadi satu putaran, begitu satu putaran mereka tiba di tempat awal yang sama tadi ya. Satu putaran. Berarti waktunya T, periode. Sementara yang C menempuh lingkaran ini. Nah ya. Ini adalah SC, waktunya sama. Tiga-tiganya sama, satu periode. Ya. Jadi kalau kita mau tulis, VA adalah SA per T. Ya, PB adalah SB per T. Sementara VC juga begitu.
SC per T. Nah, dari sini periodenya sama, waktunya sama, tetapi panjang lintasan yang ditempuh tidak sama, ya. SA itu paling panjang, ya. Jadi SA itu paling besar, lebih besar dari SB, karena SB juga lebih besar dari SC. Nah, panjang lintasan yang paling panjang A. Dibagi waktu yang sama, ini T, periode. Berarti kecepatannya yang paling besar adalah A. Ya. Jadi dari sini kita dapat, jadi VA paling besar, PB urutan kedua, dan VC adalah yang paling kecil kecepatannya. Ya, jadi VA lebih besar dari PB. Dan PB juga lebih besar dari PC. Ini kecepatan liniernya, ya. Ini kecepatan linier. Nah, jadi yang A itu yang paling besar kecepatannya, ya. Kenapa? Atau bisa dilihat seperti ini. Ini mereka waktunya sama nih. A, B, C waktunya mengelilingi satu kali keliling, waktunya T semua, ya. Nah, padahal A menempuh jarak yang paling panjang. Ya, lebih panjang, tetapi dia bisa sampai di sini dalam waktu yang sama, T. Ya, waktu yang sama. Berarti A itu harus lebih cepat agar dia bisa sampai di tempat semula bareng gitu kan, lebih cepat. B juga harus cepat-cepat. Nah, C ya santai aja, ya, karena dia yang ditempuh cuman kecil saja, ya, waktunya sama T. Untuk kecepatan linear bisa disimpulkan bahwa benda yang paling dekat dengan titik pusat itu kecepatannya paling kecil, kecepatan linearnya, ya. Makin jauh dari pusat, kecepatan linearnya makin besar, ya. Dan paling besar adalah yang paling ujung, yaitu di tepi keping. Itu kecepatan linearnya paling besar. Nah, ini kalau roda sama saja, ya. Roda mobil misalnya, ban mobil, nah, kecepatan titik-titik di semua roda itu paling besar adalah kecepatan di bagian tepi roda, ya, paling tepi sini, ya. Nah, di sini dibandingkan bagian di sini bandingkan bagian yang lebih ke dalam. Di paling luar dia paling besar kecepatan linearnya, ya, bukan kecepatan sudutnya. Kalau kecepatan sudut, semua titik pada keping lingkaran atau pada ban itu sama, begitu, ya. Nah, sekarang hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear. Apakah ada hubungan? Apakah ada kaitan? Coba kita lihat. Kita ingat kembali persamaan V. V adalah 2πr, ya, panjang lintasannya. Kalau melingkar kan kelilingnya, ini keliling. Dibagi waktunya, periode. Kan? Ini kecepatan linear. Nah, kecepatan sudut, kita ingat, kecepatan sudut apa? Besarnya sudut yang ditempuh dibagi waktu, kan? Nah, besarnya sudut yang ditempuh tadi apa? 1 kali putaran, 2π, kan? Dibagi waktunya 1 kali putaran, ya, periode. Gitu? Nah, coba kita lihat. Kita kembali ke sini. Pada persamaan kecepatan linear tersebut, nih, ya, coba dilihat. Ini kan? Berarti ini adalah omega itu. Ya kan? Ini udah sama nih.
Nah, itu. Nah, berarti 2pi per T bisa kita ganti dengan omega. Nah, dari sini kita dapat bahwa kecepatan linear sama dengan, nah ini diganti dengan omega, T omega dikalikan R ini, dikalikan jari-jari lingkarannya. Nah, ini hubungan antara kecepatan linear V dan kecepatan sudut omega, ya. Ada faktor R di sana. Itu. Nah, kembali lagi ini tadi juga bisa menjelaskan kenapa benda-benda titik-titik yang jauh dari pusat lingkaran itu kecepatan linearnya besar, lebih besar daripada yang dekat dengan pusat lingkaran, ya. Nah, coba dilihat di sini. Ini V, ini hubungannya sama R, jari-jari, ya. Nah, ini kalau ini jari-jarinya R nih. Ini V-nya misalnya, nah, ini di sini, ya, ini V, ya. Nah, sementara ini konstan. Ini kalau dia berputar, ini konstan ini. Omega-nya konstan. Berarti hubungan antara V dan R berbanding lurus. Kalau R-nya besar, V-nya besar. Ya. Jadi R-nya yang di tepi sana dibanding dengan R yang di sini, ini R-nya cuma segini aja nih. Reaction misalnya. Nah, berarti V yang kecil ini, yang R-nya kecil itu akan lebih kecil V-nya. Ya. Ini V aksen. Karena R-nya lebih kecil daripada R-nya itu. Gitu ya. Jadi untuk R makin besar, artinya benda makin jauh dari pusat putaran, maka kecepatan linearnya akan makin besar. Dan itu tidak berpengaruh pada kecepatan sudutnya. Ya, ini hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Saya hapus kembali ini. Ini saya hapus saja. Nah, ini cuma gambaran aja ini tadi, ya. Ini dia. Nah, ini bisa dibolak-balik V sama dengan omega R, atau boleh kalau mau nyatakan omega juga boleh omega sama dengan, ya, V dibagi R, ya. Ini sama saja. Tinggal bolak-balik gitu, ya. Hafal aja satu. Itu. Nah, itu besaran-besaran di dalam gelak melingkar. Jadi perpindahan sudut dinyatakan dalam radian. Lalu kecepatan ada dua macam, kecepatan linear atau kecepatan tangensial. Tangensial artinya menyinggung lingkaran, ya, menyinggung, garis singgung. Kecepatan linear dan kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Anguler adalah sudut, pengertian sudut. Ya, itu besaran-besaran yang harus dipahami definisinya. Ya. Nah, sekarang kalau sudah paham besaran-besaran itu tadi, ya, besaran itu tadi, kita masuk pada gerak melingkar beraturannya. Nah, apa itu gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan, GMB gitu aja, ya, singkatnya. Nah, gerak melingkar beraturan itu besar kecepatannya tetap. Besar kecepatannya tetap atau konstan, enggak berubah. Ya, besar kecepatan itu apa? Nah, ini laju, ya. Atau boleh juga lajunya tetap. Nah, besar kecepatan tetap, tapi arah kecepatannya berubah.
arah kecepatan berubah. Nah, ini untuk memperjelas saja ya, meyakinkan lagi. Tapi yang utama adalah ini pengertiannya. Jadi lajunya tetap. Maksudnya gimana? Seperti ini. Jadi kalau ini ada benda bergerak melingkar, ya, pusatnya, nah, benda di sini, kecepatannya menyinggung, misalnya dia putarnya ke sana, V-nya misalnya berapa? 2 meter per sekon. Nah, nanti dia sampai di sini misalnya, nah, dia juga hati-hati gambarnya harus menyinggung ya, menyinggung lingkaran. V di sini juga 2 meter per sekon. Di besarnya ini tetap. Di sini ya 2 meter per sekon juga. Dimanapun, di setiap titik, besarnya 2 meter per sekon misalnya. Nah, jadi besarnya tadi tetap. Atau dengan kata lain, lajunya tetap. Ya, lajunya tetap. Nah, tetapi arahnya kan berubah. Di titik sini. Di sini. Di titik sini, itu arah kecepatannya ke sana. Tuh, ya, arah anak panahnya ke sana nih. Sementara di titik sini arahnya ke sana. Nah, berubah kan? Tadinya ke sini, sekarang ke sana nih, ya kan? Nah, sementara yang di sini arahnya ke sana sudah, ya, ke sana. Ya, jadi arah kecepatannya berubah, tetapi besarnya tetap. Inilah yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan. Ya, semacam itu. Nah, kecepatan adalah vektor, ingat ya. Kecepatan itu vektor. Kalau vektor itu punya besar dan arah ya. Jadi kecepatan itu punya besar, punya arah. Gitu ya. Percepatan, apa percepatan? Kalau percepatan apa? Percepatan, yang simbolnya A itu ya, perubahan kecepatan kan? Tiap waktu. Percepatan yang simbolnya A itu ya. Nah, perubahan kecepatan. Nah, padahal kecepatan sendiri punya besar, punya arah. Nah, mananya yang berubah? Nah, waktu kita bicara percepatan di gerak lurus, itu yang berubah, kecepatannya yang berubah adalah besarnya. Gitu ya. Nah, kalau pada gerak melingkar ini beraturan, ya, melingkar beraturan, besarnya tetap. Nah, yang berubah adalah arahnya. Ya kan? Tadi arahnya berubah kan? Ini berubah. Nah, perubahan arah ini, arah kecepatan ya, arah dari kecepatan yang menghasilkan percepatan ini ya. Jadi percepatan itu dihasilkan perubahan kecepatan ya. Perubahannya tidak harus besarnya yang berubah, tapi arahnya berubah pun dia menghasilkan percepatan ya, karena rumusnya adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Jadi tergantung yang berubah. Besarnya berubah, ada perubahan kecepatan. Arahnya saja berubah, ada perubahan kecepatan juga namanya. Ya. Nah, jadi di dalam gerak melingkar beraturan, walaupun besarnya tetap, tapi arahnya berubah, maka menghasilkan percepatan juga. Ya. Jadi dalam gerak melingkar beraturan ada percepatan. Ya. Bandingkan dengan gerak lurus beraturan, tidak ada percepatan ya. Tapi kalau gerak melingkar beraturan ada percepatan karena arah kecepatannya berubah. Jadi yang menimbulkan percepatan pada gerak melingkar beraturan adalah perubahan arah. Ya, perubahan arah kecepatan, bukan perubahan besar kecepatan. Nah,
Seperti apa berubahnya? Seperti ini. Gerak melingkar, tambahnya lebih besar lagi. Ini. Pertama misalnya posisinya di sini. Kecepatannya ke sana. Ya. Katakan ini di posisi P1. Kecepatannya V1 di sini. Lalu dia bergerak sampai di sini. Di P2 misalnya. Ini P2 ya. Kecepatannya menyinggung ya. Menyinggung berarti ke sana ya. Kalau kalian gambar vektor ya, ini katanya P2. Ya, karena besarnya sama, misalnya di sini 2 meter per sekon, di yang kedua juga 2 meter per sekon. Berarti kalau vektor gambarnya ini panjang kan menyatakan besar vektor ya. Nah, ini besarnya harus tetap nih ya. Panjang vektornya harus sama kalau suruh melukis ya. Harus sama. Panjangnya sama vektor itu. Nah, dia misalnya dari posisi di sini R1, lalu dia posisinya di sini, ini R2 yang sama ya, R1 sama dengan R2, ini 1, 2 hanya menyatakan bahwa dia posisi 1 dan posisi 2 ya. Dia menempuh sudut ini misalnya, sudut theta. Oke, nah perubahan arahnya bagaimana? Perubahan arah berarti perubahan vektor V1 dan menjadi V2. Nah, perubahan vektor itu berarti V2 dikurangi V1. Ya, masih ingat pembicaraan vektor? Kalau ada vektor ke sana, sama ada vektor ke sana, ya, ini V1, ini V2. Nah, makanya V2 kurang V1 gimana? V2 kurang 1 ya. V2 kita gambarkan V2. Ya kan? Ya, V2 kurang V1. Ini V2 dikurang V1 kan? Kita gambarkan V1-nya berlawanan arah dari sini kan? Ini V1. Berarti ini min V1. Gitu ya. Jadi V2 dikurangi V1, yang mana ini berarti ini dia ya. Ini adalah V2 min V1 ya, atau kita sebut sebagai delta V. Gitu ya. Sekarang sama dengan di sini. Jadi di sini ada perubahan arah. Nah, kalau V2 min V1, ya boleh aja V2 kita tarik ke sini ya. Kita gambar di sini tapi dengan di sini. Dengan arah yang sama ke sana, berarti sejajar dengan V2 kita gambar di sini. V2 ya. Ini V2. Kita geser ke P1. Untuk ini panjangnya sama nih harusnya. Nah, selisihnya adalah ini dia. Ini V2 min V1. Ini adalah V2 min V1 atau kita sebut aja delta V. Delta V. Nah, atau seperti ini, V1 ya ditambah delta V, kan hasilnya V2, ini V2 V2 V1 ditambah delta V sama dengan V2 gitu kan vektornya ya. Nah, di sini kita dapat menurunkan persamaan. Nah, kalau
kecepatan itu perlu diperhatikan ini. Kecepatan V1 tegak lurus jari-jari ya karena dia menyinggung lingkaran. V2 juga tegak lurus jari-jari karena dia menyinggung lingkaran ya. Kan semua yang menyinggung lingkaran tegak lurus jari-jari ya, atau jari-jari itu tegak lurus keliling kan. Nah, ini tegak lurus semua. Nah, coba dilihat sudut ini. Sudut antara V1 dan V2 ini. Nah, sudut ini adalah theta juga. Ini sama dengan theta ini. Ya, sama itu. Kenapa? Karena sisi-sisinya adalah saling tegak lurus. Jadi kalau ada dua sudut yang sisinya saling tegak lurus, nah sudutnya akan sama. Jadi misalnya gini, misalnya ini ada bidang, gitu ya, ini sudutnya theta, ini. Nah terus ada sudut lain, ini ada kaki sudut. Ini sudut juga nih. Nah, kaki sudut ini tegak lurus sama ini. Tegak lurus di sini. Sementara kaki sudut yang ini tegak lurus sama ini. Nah, tegak lurusnya di sini. Nah, kalau ini terjadi, kalau tegak lurus, berarti sudut ini sama dengan sudut ini. Berarti ini theta juga. Ya, jadi kalau ada sudut-sudut yang kaki-kakinya, salah satu kakinya, ya, satu kaki tegak lurus dengan kaki yang lain, kaki yang kedua juga tegak lurus dengan yang kaki yang lainnya lagi, maka sudutnya adalah sama besar. Ya. Nah, ini juga begitu. Nah, segitiga yang dibentuk ini P1, V1, V2 ya, dengan segitiga yang dibentuk ini misalnya 0 ya, O ya. Misalnya segitiga ini yang besar ini O P1 P2. Ini yang tegak lurus apa? Nah, ini kan V1 sisi V1 tegak lurus sama R ini, ya kan? R1. Sementara V2 ini, yang biru ini tegak lurus sama R2. Tadi kan ada di sini dia. Cuma di sini aja digeser ya. Berarti kalau ini saya perpanjang itu masih tegak lurus sama R2. Sama sisi segitiga yang ini. Nah, dengan begitu, ini juga sudut theta. Ya. Nah, kalau kita perbandingkan tadi panjang yang ditempuh dari P1 ke P2 itu ini ya. Nah, ini kan. Nih. Itu adalah delta S ini. Ya. Nah, kita mau perbandingkan sekarang, kita anggap sekarang delta S-nya kecil. Kecil nih, simbol kecil ya, delta S-nya kecil. Kita anggap bahwa ini perpindahannya ini cuma sedikit saja. Jadi tetanya kecil saja. Sehingga delta S itu menjadi garis lurus ya, garis lurus. Nah, kita mau bandingkan segitiga yang ini OP1P2 ya, OP1P2 dengan segitiga P1V1V2. Ya. Nah, kita bandingkan, kita akan dapat delta V dibagi V1. Ini lihat delta V. Delta V itu ini. Delta V, ini ya, ini delta V dibagi V1, ini V1-nya. Ya, jadi yang ini dibagi V1 itu akan sama dengan, kita lihat sekarang segitiga ini. OP1P2. Nah, dengan apa itu?
Nah, sama dengan tadi ini dibagi ini sama dengan pasti delta S dibagi R ini. Delta S dibagi R ya. Jadi delta S dibagi R. Betul? Nah, kalau kita mau nyatakan delta V-nya sekarang, sama dengan delta S per R kalikan V1. Gitu ya, dari persamaan ini menjadi ke sini kan. Nah, lalu kita ingat sekarang definisi percepatan. Percepatan itu adalah delta V dibagi waktu, delta T. Ya. Nah, kalau begitu, dari persamaan yang ini delta V kan ini, kita bagi waktu saja. Jadi, sama dengan delta S per R kalikan V1 dibagi delta T. Kan gitu kan? Ini percepatan secara umum, ya, persamaan. Nah, kalau ini tadi kan selang waktunya dari P1 ke P2 ya. Nah, kalau kita mau tahu percepatan sesaat, yaitu percepatan di suatu tempat saja, misalnya di P1 sini. Itu percepatannya berapa? Nah, itulah yang disebut percepatan sesaat. Atau seperti yang mencari kecepatan sesaat. Jadi mencari sesuatu yang sesaat-sesaat itu menggunakan limit. Ya. Jadi kalau kita mau lihat ini percepatan, jadikan percepatan sesaat, yaitu kecepatan pada suatu saat adalah kecepatan ini, percepatan ya, dengan menganggap delta T-nya sangat kecil menuju 0 ya, alias limit ya. Limit delta T menuju 0 gitu ya. Dari delta S V1 per L delta T ya. Delta T-nya menuju 1 itu maksudnya ya V2 ya, V2 ini tadi nggak usah sampai sini, kita bawa mendekati P1. Kita bawa mendekati ke sini, V2. Sehingga selang waktunya kecil banget. Mendekat ke sini. Ya. Sehingga nanti kalau mendekat sekali, delta V ini vektornya itu ya, itu akan menuju ke pusat lingkaran di sini. Ya. Dengan cara tadi, menganggap bahwa P2 kita dekatkan terus ke P1. Ini caranya begitu ya, atau istilahnya dengan limit delta T sangat kecil menuju 0 istilahnya ya, P. Gitu. Jadi kalau ya jika T-nya atau delta T-nya menuju 0 ya, maka delta ini delta T ini delta S per delta T itu kan V juga nih. V ya. Ini V1 ini. Kenapa? Karena kalau di sini kalau V2-nya dibawa mendekati V1 ya. Berarti ya V2 tadi kecepatannya sama dengan V1 ini, dekat sekali di sini kan. Besarnya hampir sama. Apalagi kalau dia T-nya sangat kecil. Artinya dia baru berpindah sedikit sekali. Ya. Dan berarti V2 itu sama dengan V1 ya. Delta V per delta S itu V1. Itu pendekatannya begitu. Ya. Jadi delta S per delta T itu menjadi V1 gitu ya. Nah, sekarang jadi A-nya gimana? Jadi A sesaatnya menjadi apa? Nah,
Nah, ini sendiri V1, 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 V1 kuadrat ya. V1 kuadrat per R. Gitu ya. V1 kuadrat per R. Nah, karena itu terjadi boleh di mana saja, jadi P1 tidak harus di P1, boleh di titik sini, boleh di titik sini, boleh di sini, di mana saja, ya. Jadi karena di mana-mana ya, simbol 1 itu tidak usah dipakai ya karena berlaku umum. Jadi kita bisa tulis bahwa A sesaat itu menjadi V kuadrat per R. Ya, V kuadrat. Nah, A sesaat itu adalah percepatan ya di saat-saat sepanjang lingkaran. Sepanjang benda itu bergerak, misalnya di sini. Nah, di sini V-nya ke sana ya. Percepatannya ini. Ya, di sini V-nya ke sana. Percepatannya juga ini. Ya. Nah, percepatan sesaat ini ya. Tadi kan diturunkan dari ada di sini ya, ada dari delta V ya, per delta T. Nah, delta V-nya tadi sudah dikatakan delta V ini ya. Nah, ini ini vektornya delta V ini menuju ke pusat sini ya, ke pusat lingkaran. Nah, kalau delta V-nya menuju pusat ya, delta V-nya ini menuju pusat, berarti arah A juga menuju ke pusat ya, karena ini kan berbanding lurus ya. Arah percepatan ini dipengaruhi arah perubahan kecepatan ini ya. Kan tadi yang berubah hanya arah kecepatannya ya. Jadi delta V arah ini menentukan arah percepatan ini. Jadi percepatan karena perubahan kecepatannya menuju pusat, berarti arah kecepatan sesaat ini juga menuju ke pusat lingkaran. Ya, jadi percepatannya kalau ini pusatnya, nah di sini menuju ke sana. Gitu ya, menuju ke sana. Percepatan. Ini juga menuju ke pusat. Percepatan. Nah, ini kalau ditarik lurus nih sampai sini ya. Ini kalau dilurus sampai sini. Nah, ke semua titik, ke semua di setiap lintasan posisinya percepatannya selalu menuju pusat. Nah, percepatan yang menuju pusat ya, ada kata-kata menuju pusat lalu diistilahkan sebagai menuju pusat. Itu istilahnya sentripetal. Sentripetal. Ini ada istilah ya. Berarti percepatan yang menuju ke pusat putaran disebut sebagai percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal sama dengan P kuadrat dibagi jari-jarinya. Ini percepatan yang ada pada benda yang bergerak melingkar, beraturan, ya. Percepatan GMP ya. Ini jadi percepatan gerak melingkar beraturan. Jadi menuju ke pusat sini ya. Jadi sekarang percepatannya kita sebut percepatan sentripetal ini. S gitu saja ya. Percepatan sentripetal, percepatan sentripetal. Ya, dengan A, S, percepatan sentripetal ya. Begitu. Jadi menuju ke pusat percepatannya. Tidak searah dengan arah kecepatan linier ya. Jadi menuju ke pusat. Kalau menuju ke pusat,
Berarti dia berimpit dengan jari-jari. Ya. Dia berimpit dengan jari-jari. Kalau ini ada jari-jarinya, jari-jarinya kan juga ke situ. R ya, berimpit dengan jari-jari. Nah, padahal jari-jari itu tegak lurus dengan kecepatan. Kan? Jari-jari tegak lurus dengan kecepatan. Berarti percepatan sentripetal juga tegak lurus dengan kecepatan. Nah, di sini. Gitu ya. Nah, jadi ini boleh ditambahi di A sentripetal itu tadi menuju ke pusat ya, menuju pusat lingkaran, mengarah ke pusat. Apalagi tadi tegak lurus kecepatan, tapi kecepatan linear ya, bukan kecepatan sudut atau kecepatan tangensial, kecepatan linear ya. Nah, jadi sebetulnya kalau menuju ke pusat sini arahnya berubah nggak? Arah percepatan itu berubah nggak? Memang menuju ke pusat ya, di mana-mana menuju ke pusat, tetapi ya arahnya berubah. Coba di sini arahnya kemana? Arahnya ke sono. Di sini arahnya kemana? Arahnya ke sono. Beda kan? Arah di sini sama arah di sini beda nggak? Beda. Ya, misalnya dari sini. Nah, di sini ya. Ini V-nya ke sana nih. Percepatannya ya memang menuju pusat. Tapi arahnya ke sana kan? Nah, arahnya beda dengan ini, ya. Jadi arah percepatannya berubah-ubah ya. Walaupun sama-sama menuju ke pusat, tapi kalau posisinya berubah, arahnya berubah. Gitu ya. Ini percepatan sentripetal. Nah, kita sudah dapat persamaan untuk percepatan sentripetal ya. Jadi untuk gerak melingkar beraturan, satu-satunya percepatan adalah percepatan sentripetal. Gitu ya. Ini pun bisa dinyatakan dalam bentuk lain. A sentripetal. Tadi V tadi apa? V 2πr bagi T gitu ya. Nah ini dikuadratkan kalau gitu. Dibagi lagi sama R. Ini bentuknya apa nih? Ini kuadrat ya. Ini V-nya kuadrat. Jadi 4π kuadrat R kuadrat per T kuadrat bagi R ya. Di R-nya yang kuadrat di atas tinggal 1 dicoret. Ini menjadi sentripetal 4π kuadrat R dibagi T kuadrat. Nah, ini bentuk lain dari percepatan sentripetal dinyatakan dalam periode ya, ada nilai periodenya di sini. Ya. Satuan percepatan sentripetal ya sama dengan satuan percepatan yang lain, yaitu meter per sekon kuadrat. Dalam gerak melingkar beraturan ada definisi-definisi yang lain yang mungkin kalian sudah pernah dengar, yaitu periode. Udah kita pakai itu T besar. Nah, kita definisikan periode adalah apa periode? Banyaknya waktu. Banyaknya waktu untuk menempuh satu putaran. Ya, menempuh satu putaran namanya periode. Ya, maksudnya satu periode, satu putaran ditempuh dalam 5 menit. Nah, berarti periodenya 5 menit. Ini satuannya sekon.
atau satuan waktu. Sekon boleh, menit boleh, ya, jam boleh, ya. Sekarang frekuensi. Frekuensi. Simbolnya F kecil. F kecil ya, bukan F besar ya. Kalau F besar nanti untuk simbol gaya. Frekuensi apa? Frekuensi adalah banyaknya putaran ya. Banyaknya putaran yang terjadi dalam 1 sekon. Bukan 1 menit, bukan 1 jam ya, tapi dalam 1 sekon. Gitu ya. Nah, satuan frekuensi adalah hertz. Pakai H kecil ya, kalau ditulis lengkap pakai H kecil, atau kalau disingkat pakai H besar dengan Z kecil. Satuannya hertz. Nah, dari definisi ini, periode banyaknya waktu untuk menempuh satu putaran. Frekuensi banyaknya putaran yang terjadi dalam 1 sekon. Nah, ini berarti saling keterbalikan ini ya. Terbalik satu sama lain kan? Nah, kalau begitu, bisa kita tulis di sini bahwa frekuensi itu terbalik dengan periodenya. Ya. Frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Kalau periodenya membesar, frekuensinya mengecil ya, berbanding terbalik namanya. Gitu ya. Nah, frekuensi seperti T itu dalam waktu kan ya, periode. Nah, kalau begitu dari sini satuan frekuensi menjadi apa ini? Satuan frekuensi menjadi satuan seperti, menjadi sepersekon. Sepersekon. Atau sekon min 1. Ya. Jadi satuan untuk frekuensi ada 2. 1 hertz, 1 sekon min 1. Gitu ya. Jadi sama itu ya. Sama. Jadi 1 hertz sama dengan sepersekon gitu ya, atau sekon min 1 sama ya. Jadi pilih saja satuannya, boleh sepersekon atau sekon min 1 atau hertz gitu ya. Itu untuk definisi frekuensi dan periode ya. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang perlu diketahui, yaitu hubungan roda-roda. Roda-roda itu misalnya di dalam mesin itu banyak roda-roda yang saling berhubungan ya dalam mesin. Itu ada roda gigi, rodanya bergigi, saling berhubungan satu sama lain ya. Itu. Atau di dalam mesin-mesin, misalnya mesin penggiling padi, itu juga ada hubungan roda-roda ya, ditambahkan dengan rantai ya. Atau mesin motor dengan bagian belakang roda ya, itu dihubungkan juga dengan rantai motor gitu ya. Nah, itu juga termasuk hubungan roda-roda. Nah, kita mau lihat hubungan roda-roda. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kalau roda-roda itu dihubungkan dengan sabuk atau dengan rantai tadi ya. Dengan rantai. Misalnya ini ada roda, jari-jarinya, ini roda A gitu ya, roda A, jari-jarinya berarti RA. Ini roda B, jari-jarinya RB. Nah, dihubungkan dengan sabuk, dengan tali gitu ya, atau dengan rantai. Ini lengkap, ini muter ke sini ya, muter. Bukan tali.
Nah, kalau satu roda berputar, yang lainnya ikut berputar ya. Nah, misalnya dia diputar ke sana nih. A berputar berlawanan jarum jam. Tentu saja B juga berputar ke sana berlawanan jarum jam. Gitu ya. Nah, ini lalu sabuknya bergerak ke sana, yang atas, yang bawah sabuknya bergerak ke sana ya. Nah, kalau dihubungkan seperti ini, yang pertama ya. Nah, ini berarti tepi-tepi roda kecepatannya sama. Karena yang dihubungkan dia di tepi-tepinya ya. Tepi-tepinya sama. Nah, kecepatan tepi tadi apa? Kecepatan tepi, kecepatan garis singgung ya. Berarti kecepatan linearnya sama kedua roda ini ya. Jadi kalau di sini ini berarti V roda A sama dengan V roda B. Gitu ya. Nah, kecepatan sudutnya tidak sama ya. Yang sama kecepatan tepi-tepinya atau kecepatan linearnya sama. Nah, kalau kita mau buka, tadi ada hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut kan, kecepatan angular. V sama dengan omega R kan tadi. Berarti VA berarti omega kali R. Ini untuk omega A, RA. Nah, untuk B, PB berarti omega kali RB ya. Omega kali B. Nah, ini ada persamaan-persamaan gitu. Nah, dengan persamaan-persamaan ini, nanti kalian bisa menghitung sesuatu, mana yang ditanyakan, mana yang diketahui. Gitu ya. Nah, ini dihubungkan dengan sabuk atau dengan rantai. Nah, yang kedua, dia berhubungan satu sama lain, tetapi berhubungannya langsung bersentuhan, tidak menggunakan sabuk. Misalnya ini, nah tepi-tepinya hubungan gitu ya. Misalnya ini roda-roda bergigi ya, roda bergigi, ini dia saling berhubungan semacam itu. Ini A-nya, ini tepinya tadi ya. Nah, kalau A berputar berlawanan jarum jam sana, nah B-nya akan berputar berlawanan ya, searah jarum jam. Ya kan? Coba kalau ini ke sana gitu ya. A-nya ke sana berarti B-nya bergerak ke sana kan. Nah, ini tepi-tepinya yang saling berhubungan. Jadi sama dengan yang dengan sabuk tadi. Ya. Sama saja dengan yang pertama. Jadi ini juga berlaku persamaan yang ini juga sama. Ya, persamaannya sama, dan yang tepi-tepinya sama. Ini benar-benar bersentuhan ya di sini ya. Nah, gambarnya kurang rapat. Nah, ini bersentuhan. Kalau nggak bersentuhan, ya nggak satu berputar, yang satunya bisa nggak berputar. Ya. Jadi roda yang utama satu yang berputar ya, yang lainnya digerakkan oleh roda yang berputar itu, gitu ya. Terus yang ketiga, nah ini roda-rodanya berada dalam satu sumbu. Ini dalam satu sumbu dia. Jadi ini roda yang besar, nah roda yang kecilnya di sini. Tapi nempel mereka ya. Ini dalam satu as, satu sumbu, satu pusat, sepusat ya. Ini rodanya sepusat. Kalau ini roda A, yang besar roda B. Nah, ini semacam satu kesatuan CD tadi, ya, keping CD sama. Jadi kalau ada satu titik di roda A sama titik di roda B, ya, maka dia akan menempuh sudut yang sama dalam waktu yang sama ya. Nah, kalau begitu dalam kasus semacam ini yang sama antara A dan B adalah kecepatan sudutnya ya. Kecepatan tepinya nggak sama ya.
kecepatan tepinya kan ada di sini, misalnya ke sana. Yang satunya ke sini, ya di sana ya. Nah, jaraknya dari pusat kan berbeda. Berarti kecepatan V-nya berbeda, ya, kecepatan linearnya berbeda. Yang sama adalah kecepatan sudutnya, omeganya yang sama. Ya. Jadi dari sini omega A sama dengan omega B. Omega A sama dengan omega B. Ini pengertian dasarnya. Nah, mau dibuka-buka boleh. Omega tadi apa hubungan sama V? V omega R, berarti omega adalah V per R ya. Jadi omega A adalah V per R-nya untuk A. Sementara omega B adalah V per R-nya untuk B. Itu ya. Nah, dari sini kalian bisa memanfaatkan persamaan ini untuk menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan roda. Ya. Nah, sekarang akan diberikan beberapa contoh. Contoh satu, langsung nggak usah ditulis ya. Ini mengenai jarum jam. Ini jarum jam ya. Ini jarum jam. Itu ya, ini misalnya 12, ini 6, ini 3, ini 9 gitu ya. Nah, ini ada jarum. Nah, ini jarum detiknya. Gitu ya. Jarum detiknya berputar terus ke sana. Dan nah, ini panjang jarum detik ya, 12 cm misalnya. Hitunglah kecepatan linear ujung jarum yang A ya. Yang B adalah kecepatan sudutnya. Nah, kita jawab ya. Semuanya kayak gitu. Kecepatan linear berarti V, kecepatan sudut berarti omega. Yang diketahui apa? Panjang jarum ya. Panjang jarum itu dari sini ke sini. Nah, kita anggap ini berarti pusat lingkaran, berarti panjang jarum sama dengan R gitu ya. Nah, berarti ujung sini sana V-nya. Nah, ini ya. Ini ujung jarum. Ini jarumnya. Berarti kecepatannya nih menuju sana kan ya. Ini V-nya. Berapa? Ini pusat lingkarannya. Berarti ini R. Jaraknya ke ujung sana. Ya. Nah, jadi dari sana berarti panjang jarum sama dengan R ya. Jadi R-nya sama dengan 12 cm. Kalau mau dalam MKS, jadikan meter ya, 0,12 meter ya. Lalu ditanya V-nya. Jadi V sama dengan apa tadi? Ada R. Jadi 2pi R per periode. Gitu ya. Nah, sekarang masukkan 2pi. Pi berapa pi? Pi 3,14 ya. Jadi 2 kali 3,14 kali R-nya 0,0. R-nya 0,12 bagi periodenya, periode jarum sekon. Periode itu satu putaran ya, satu putaran. Nah, berapa nih lamanya? Jarum sekon. Berarti satu menit ya. Jadi satu periodenya 1 menit. Untuk jarum sekon 1 menit berarti 60 sekon. 60 sekon. Itu
Nah, ini dihitung-hitung akan memperoleh nilai 0,0126 meter per sekon. Kita udah satuannya dalam MKS ya, bukan dalam CGS, bukan dalam senti, tapi dalam meter. Itu kecepatan linearnya, kecepatan tangensialnya. Sekarang kecepatan sudutnya omega, ya sudah kan ada hubungan sama V ya, V per R gitu ya. V-nya adalah 0,0126 dibagi R-nya adalah 0,12. Ini sama dengan 0,105 radian per sekon. Gitu ya. Nah, atau boleh juga pakai ini persamaan satu lagi, omega sama dengan 2 pi per T ya. Nah, sama nanti hasilnya 2 pi nya 3,14 bagi T nya berapa tadi? 60. Oke. Akan dapat, atau kalau boleh juga pi nya tetap dalam pi ya, boleh kalau mau dalam pi. Ini sebagai bentuk jawaban yang lain ya, pi per 60 gitu ya. Nah, pi nya tetap ditulis nggak apa-apa ya, jadi pi per 30 radian per sekon ya, pi 30. Pi nya mau diganti 3,14, nanti hasilnya akan sama dengan ini gitu ya. Jadi pi nya di sini tetap saja ditampilkan. Contoh 2. Contoh 2 ada roda gerinda. Oh ya, gerinda. Untuk menggerinda biasanya untuk menajamkan pisau ya, menghaluskan tepi-tepi besi yang kasar ya, gerinda. Ini dua kepingan, lalu nanti diputar bisa dengan engkol atau dengan motor sehingga dia berputar ya. Dia bisa berputar, misalnya ke sana putarnya boleh ya. Ini gerinda. Jadi roda gerinda. Gerinda. Ya, ini diameternya. Diameter misalnya D. Nah, dia berputar dengan putaran 420 per D. D tadi diameter ya. D RPM ya. RPM itu singkatan dari rotation per menit atau revolution per menit atau rotasi per menit gitu ya. Nah, hitung kecepatan tepi gerinda. Nah, RPM tadi apa? Rotasi per menit ya. Revolution per menit juga boleh. Revolution per menit, bukan per second ya. Per menit atau rotasi per menit, gampangnya gitu ya. Nah, jawab. Kecepatan tepi gerinda. Kecepatan tepi berarti ya kecepatan linear atau kecepatan garis singgung atau kecepatan tangensial. P 2 pi R per periode. Nah, R-nya ada nggak? R-nya nggak ada, tapi diameternya ada, diameternya dalam simbol D. Ya, ini diameter tadi. Nah, ini diameternya, ini adalah D ya. Nah, saya tanyakan kecepatannya di tepi sini, V-nya berapa. Nah, berarti R itu adalah D dibagi 2, ya, diameter dibagi 2. T-nya, nah periodenya,
Nah, kita cari dulu periodenya. Adanya RPM. Ya, RPM, revolution per minute, putaran per menit. Nah, kita bikin dulu. 420 per D putaran per menit. Nah, kalau kita jadikan putaran per detik, berarti dibagi 60 ya. 420 dibagi 60, berarti itu ya. Ini menjadi putaran per sekon. Ya. Nah, putaran per sekon itu apa? Banyaknya putaran per sekon. Banyaknya putaran per sekon itu adalah frekuensi, ya. Berarti ini sama dengan frekuensi. Jadi RPM dibagi 60 itu menjadi frekuensi, ya. Jadi frekuensinya adalah jadi berapa nih? Nah, ini habis kan? 42 dibagi 6, 7. Jadi 7 per D frekuensinya. Ya, 7 per D. Nah, kalau begitu, ini kita tulis di sini. Di V sama dengan 2 pi. R-nya kita ganti D per 2 ya. Jadi D per 2 per periode. Periode per periode seperti gitu ya. Boleh ya? Jadi dibagi T dikalikan seperti sama kan. Nah, 2 pi D per 2 dikalikan F ya. Karena seperti dengan F atau F sama dengan seperti gitu kan. Nah, berarti ini sudah hilang kan, 2-nya ini boleh hilang. Jadi pi D kalikan frekuensi adalah 7 per D ya. 7 per D. Jadi sama dengan D-nya habis, jadi 7 pi meter per sekon. Itu ya, jadi kuncinya adalah di sini nih. Nih, ya. Jadi RPM dijadikan RPS ya. Putaran per sekon ya, tapi RPS nggak ada istilah RPS ya, adanya RPM, rotasi per menit. Nanti dirubah menjadi putaran per sekon. Nah, putaran per sekon artinya banyaknya putaran per sekon. Jadi itu adalah frekuensi. Itu jadi ingat-ingat, dapat frekuensi adalah seperti kalau kita masukkan di persamaannya. Contoh 3. Ya, contoh 3. Roda diameternya 64 cm. Jadi ini roda mobil ya yang sedang bergerak berputar dengan 3 pi radian. Nah, satuannya radian. Berarti ini sudut. Ya, sudut. Dalam waktu 0,24 sekon. Jadi T-nya 0,24 sekon. Hitung kelajuan mobil. Ya. Nah, kita jawab. Nah, gambar rodanya. Diameternya tadi diketahui, tapi sini kita gambar radiusnya R ya. Radius adalah separuh dari diameter. Lalu laju mobil untuk besarnya kecepatan adalah sama dengan besarnya kecepatan tepi dari roda. Kecepatan linier, kecepatan tangensial ya. Nah, kalau begitu kita hitung kecepatan tangensialnya ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ini ya. Ketahui, kita tulis lagi. Yang diketahui tetanya. Tetanya adalah 3 pi radian. 3 pi radian. Diameternya 64 cm. Ini berarti radiusnya adalah
di/2 ya, jadi 32 cm, jadikan MKS 0,32 meter ya. Terus waktunya adalah tadi 0,24. Waktunya, nah di sini T-nya 0,24 second. Ditanya V, R-nya ada, θ-nya ada, kita bisa menggunakan persamaan hubungan antara kecepatan linear V dengan kecepatan sudut dikalikan R gitu ya. Nah, R-nya sudah ada, tinggal omeganya kita cari dulu ya. Omega sama dengan sudut yang ditempuh dibagi waktu, gitu kan? Sudut tempuh bagi waktu. Nah, sudut tempuhnya adalah sudah ketahuan 3pi. Ketahui 3pi ya. Dibagi waktunya 0,24. 0,24 sekund kan? Nah, jadi ini adalah pi-nya tetap saja nggak usah dirubah menjadi 3,14 ya. Boleh juga kalau mau dirubah, tapi di sini saya akan tetap saja. Ini akan menjadi 24, 0,24 berarti 24 per 100 naik ke atas, 3 sama 24 diperkecil menjadi 8 per 8. Pi-nya masih tetap di atasnya ya. Ini radian per sekon ya, 100 per 8 pi radian per sekon itu omeganya, sehingga kecepatan sudut. Jadi dari sini menjadi V sama dengan omeganya 100 pi per 8 dikalikan R-nya adalah 0,32, itu berarti 32 per 100 gitu ya. Nah, ini menjadi berapa 100-nya? Habis 32 bagi 8, 4. Jadi menjadi 4 pi meter per second. Ya. Nah, jadi kalau menghitung ya, nggak pakai kalkulator, hindari angka-angka desimal semacam ini. Ya, 0,0 itu ya semacam ini, hindari. Kita bikin pecahan ya, per 32 per 100 ya, 24 per 100, itu lebih mudah nanti untuk dicoret-coret ya, sehingga untuk diperkecil. Nah, ini jawabnya 4 pi meter per second. Pi-nya kalau mau dirubah 3,14 ya, jadi kecepatan mobilnya sekian. Berikutnya nomor 4, pengendara sepeda melaju dengan 36 km per jam. Roda sepeda diameternya 60 cm. Nih. Ya, lalu ditanya frekuensi putaran rodanya berapa. Lalu juga ditanya kecepatan sudut rodanya berapa. Ya. Nah, kita jawab. Diketahui adalah lajunya ya, V 36 km per jam. Ini jadikan meter, 36.000 bagi 3.600 berarti 10 meter per second. Lalu ada diameter roda. Diameter roda berarti jari-jarinya diameter dibagi 2 ya, 30 cm ya. Lalu yang ditanya adalah frekuensi berapa. Nah, frekuensi kita ada hubungan V dengan frekuensi ada enggak? Frekuensi dengan V ada ya. Jadi V sama dengan apa? 2 pi R per T kan? Nah, ini kan seperti nih, 2 pi R kalikan seperti kan? Boleh juga berarti 2 pi R seperti adalah frekuensi. Nah, caranya begitu ya. Nah, karena V-nya ada, R-nya ada,
frekuensinya ketemu. Ya. Nah, jadi frekuensi sama dengan apa nih? P kan dibagi 2 pi R gitu ya. Jadi ini 10 dibagi 2 pi R-nya adalah 30. Oh, ini masih dalam sentimeter. Nah, jadi R-nya jadikan dulu meter. Jadi 0,3 ya meter. Sehingga semuanya dalam MKS. Jadi 30 ini masih dalam senti. Jadi 0,3 ya, 0,3 atau 3/10 ya. Kita kasih percepatan. 3/10. 10-nya naik. Jadi 100. 100 dibagi 2, 50. 50/3. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 50/3 pi. Ya. Hertz. Ini frekuensinya. Pi-nya boleh diam, boleh tetap pi, atau mau diganti juga boleh 3,14. Ya. Lalu yang B, tanya adalah berapa kecepatan sudutnya, omeganya. Nah, kita sudah punya hubungan omega adalah P per R ya, karena P sama dengan omega R. P-nya ada, R-nya ada, ya sudah dapat ya. Jadi ini adalah 10 dibagi 0,3, 3/10. Jadi 100 dibagi 3, 33,33 ya. Satuannya adalah radian per sekon. Itu ini untuk nomor 4. Contoh berikutnya. Contoh berapa nih? Contoh 5 mengenai hubungan roda-roda. Ada roda yang kecil. Ini ada roda yang lebih gede lagi. Nah, roda yang dihubungkan dengan sapu adalah yang kecil dengan yang paling besar. Ini dengan sana. Nah, sapunya berputar gitu. Misalnya berputarnya ke sana nih. Di sapu yang atas ke sana, sapu yang bawah bergerak ke sana. Ini berputarnya ke sana kan. Yang kecil juga berputarnya berlawanan jarum jam. Kita beri nama ABC-nya yang mana? Oh, yang ini. Yang ini adalah A. Yang kecil adalah B. Lalu yang ini adalah C. Ya. Masing-masing diketahui R-nya, ya, jari-jarinya. RA sama dengan 4 cm. Ya, RA 4 cm. RB-nya 2 cm. Separuhnya A. Lalu RC-nya 10 cm. Tuh. Nah, ini dia soalnya. Pusatnya ada di sini. Ya, pertanyaannya, hitung perbandingan antara omega B, kecepatan sudut B, dan kecepatan sudut roda C. Ini berapa? Gitu ya? Nah, kita mulai dulu jawab yang ini jawab. Kita analisa dulu roda yang kiri, roda yang A sama roda yang B. Ya, yang pertama
kita mau analisa yang sini dulu. Nih, roda A dan roda B. Dia sepusat, nempel gitu ya. Itu berarti kecepatan sudutnya sama. Ya, kecepatan sudut A sama dengan sudut B. Ya. Jadi, nah, di sini kita dapat PB sama dengan omega A kali RB. Gitu? Nah, kita dapat ini dari roda-roda yang di kiri. Nah, sekarang kita lihat roda yang di kanan. Pasti ada hubungannya sama di kiri, karena dia dihubungkan dengan sabuk. Ya, roda C dengan roda apa yang punya kesamaan? Roda C ya, sama roda B. Dia V-nya sama karena dihubungkan dengan sabuk ya. Jadi PB sama dengan VC. Ya. VC sama dengan PB. Ya. Jadi VC sama dengan PB. Nah, kita buka-buka VC nyatakan dalam omega. VC V sama dengan omega R gitu kan. Berarti omega kali R. Berarti omeganya C, R-nya RC. Sama dengan PB. PB kita langsung aja ganti ini. Nah, ini kan ada PB nih. Sama dengan ini kan. Nah, PB langsung ganti gini kan. Omega A kali RB. Gitu kan ya. Nah, kita dapat apa ini? Dapat omega C. Nah, omega C kan ada yang mau dipakai nih. Jadi omega C sama dengan omega A kali RB dibagi ini, bagi R, bagi RC ya. Nah, yang ditanya apa coba? Yang ditanya omega B dibagi omega C itu berapa? Ya sudah, omega C nya kan sudah dapat ini ya kan. Nah, jadi omega B dibagi omega C sama dengan omega B tadi sama dengan apa nih? Omega B di awal tadi kan tahu omega B sama dengan omega A kan? Nih. Ya kan? Omega B sama dengan omega A. Jadi omega B kita ganti dengan omega A. Nah, omega C, ini dia omega C. Ini dibagi omega A RB bagi R bagi RC. Ya, begitu omega A-nya habis. Jadi tinggal seper RB RC. Nah, RC-nya pindah ke atas. RC per RB. Nah, RC per RB tadi berapa? RC-nya berapa? RC-nya 10, RB-nya 2. Ya. Sentimeter nggak usah dijadikan meter karena akan dibagi ya, nanti satuannya habis ya, jadi nggak usah diganti, akan sama saja. Jadi RC-nya 10, RB-nya 2 gitu kan ya. Jadi ini kalau bagi 2 5 bagi 2 1 kan. Nah, jadi omega B banding omega C adalah 5/1 gitu.